Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan dunia pendidikan, yaitu kegelisahan siswa terhadap strategi pembelajaran di sekolah. Nah, kita juga sering mendengar ya kalau misalkan ada pendapat dari guru atau mungkin dosen gitu. Tapi gimana sih dengan pendapat-pendapat siswa sebagai orang yang langsung merasakan proses pembelajaran? Nah, hari ini kita tidak sendirian, sudah ada 5 siswa yang akan berbagi pengalaman dan pendapat mereka. Kita sapa langsung ya. Halo semuanya. Oh, Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, Oke, boleh baik. nih Terima kita kasih kenalan sudah dulu ke bersedia 5 hadir. Nah, siswa yang sudah ada di sini. Dan sebelum itu, perkenalkan saya Andika Dwi Ramadan yang akan menjadi host pada sesi episode kali ini. halo, perkenalkan saya Ayu Apriyati. Halo Kak, perkenalkan nama aku Windriana Biha. Halo semuanya, perkenalkan saya Anggun Melani. Halo, aku Rati Nur Hasanah. Halo, kenalin, nama aku Anindya Aulianur Kaila, bisa dipanggil Kaila. Nah, sebelum membahas lebih jauh, saya ingin bertanya dulu nih kepada Mbak Ayu. Menurut Mbak Ayu ya, sebagai siswa, apa yang paling sering membuat siswa merasa kurang nyaman saat belajar di kelas? Menurut saya, pembelajaran yang terlalu banyak ceramah membuat kami cepat bosan. Kadang guru menjelaskan terus-menerus selama 1 jam, sedangkan siswa hanya Oke, mendengarkan dan mencatat. oke, Akibatnya, kami oke. menjadi Berarti kurang siswa fokus. ini pasti lebih terlibat dalam pembelajaran gitu ya, Mbak ya. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke siswa siapa ya ini ya? Oh, Mbak Windri. Aku mau tanya ke Mbak Windri nih. Apa sih yang Mbak Windri miliki ya dari pengalaman yang sama mungkin atau adakah kegelisahan lainnya gitu Mbak Windri? Kalau saya sih lebih sering merasa tugas yang diberikan itu terlalu banyak. Dalam 1 minggu itu bisa ada tugas dari beberapa mata pelajaran sekaligus. Jadi kami lebih sibuk menyelesaikan tugas daripada benar-benar memahami materinya. Oke, jadi bukan hanya jumlah tugas ya Mbak Windri ya, tapi juga bagaimana tugas itu uh, membantu dalam proses pembelajaran. Oke, baik, selanjutnya saya ingin tanya ke Mbak siapa nih? Mbak Anggun ini. Saya mau tanya ke Mbak Anggun. Gimana sih menurut Mbak Anggun sendiri proses pembelajaran atau strategi pembelajaran apa yang paling cocok ini buat para siswa gitu? Silahkan Mbak Anggun. Kalau ada diskusi kelompok atau presentasi, saat berdiskusi, kami itu bisa saling bertukar pendapat dan lebih berani bertanya. Rasanya belajar jadi tidak membosankan, seperti itu. Oke, berarti pembelajaran yang aktif lebih disukai ya Mbak Anggun ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya ke siswa keempat nih, ada Mbak Kaila. Nah, di era digital seperti sekarang, apakah teknologi ini membantu proses pembelajaran Mbak Kaila? Menurut saya sangat membantu sih Kak, karena guru itu bisa menggunakan video pembelajaran, kuis interaktif, atau aplikasi belajar. Jadi materi bisa lebih mudah dipahami, tapi tetap harus ada arahan dari guru supaya kami itu tidak buka media sosial saat belajar. Jadi kami menggunakan gawainya itu hanya untuk belajar, tidak membuka sosmed ataupun lainnya. Oke, betul betul betul. Setuju banget sih. Nah, teknologi ini kan memang ya bisa menjadi alat belajar ya. Apalagi belajar yang efektif juga jika digunakan dengan tepat gitu ya, Mbak Kaila. Nah, yang terakhir ini ada Mbak Ratih. Kalau menurut Mbak Ratih sendiri sih gimana nih? Coba beri kesempatan menyampaikan harapan kepada guru apa yang ingin Saya berharap disampaikan. guru Silakan Mbak lebih Ratih. sering menggunakan metode belajar yang bervariasi, tidak hanya ceramah, tetapi juga praktik, permainan edukatif, diskusi, atau pembelajaran berbasis proyek. Selain itu, guru juga harus bisa memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk menyampaikan pendapatnya.
Oke, bagus sekali pendapatnya. Terima kasih Mbak Rati. Nah, kalau boleh saya simpulkan dari diskusi hari ini ya, ternyata ada beberapa kegelisahan yang dirasakan oleh siswa. Yaitu tadi saya dengar ada pembelajaran yang terlalu monoton, tugas yang menumpuk, serta kurang kesempatan untuk aktif di kelas. Nah, selain itu, strategi pembelajaran yang paling diharapkan dari siswa adalah pembelajaran yang interaktif, melibatkan diskusi, praktik kerja kelompok, pemanfaatan teknologi, dan tadi ada dari Mbak Rati untuk ruang bagi siswa untuk berpikir kritis dan juga menyampaikan ide. Nah, semoga suara dari teman-teman siswa hari ini dapat menjadi masukan bagi para pendidik maupun calon pendidik agar pembelajaran di kelas semakin efektif dan menyenangkan. Terima kasih kepada 5 narasumber kita pada kali ini, siswa dari SMA Nusa Bangsa. Oke, terima kasih sebagai narasumber ya pada episode kali ini setelah berbagi pengalaman dan juga pendapatnya. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah menyimak podcast kali ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tetap semangat belajar dan terus berkarya. Sampai jumpa.